saya Antonius Ipur, saya biasa dipanggil Ipur, saya dari Jogja. Halo, perkenalkan nama saya Yusi Ambarsari. Saya kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Bidang saya adalah seni tari. Perkenalkan, nama saya Mahanufi Faizaida. Asal saya dari Solo. Saya ditempatkan di Pandeglang, Banten. Divisi saya seni teater. Mayat yang berkelimpangan di jalan, Dena. Kota dan desa berantakan. Alam yang murka. Manusia terdera dan sengsara. Nama saya Said Fakhrur Ar-Rozi dari Kepulauan Riau, tepatnya di Tanjung Pinang, sebagai seorang etnomusikologi. Kakakmu Dena. Kalau konsepsi di sini, karena latar belakang saya juga dari teater ya. Pertama, saya melakukan pengembangan terhadap teater rakyat, yakni Ubruk yang ada di sini. Selanjutnya yang kedua, yakni untuk manajemen seni pertunjukan. Karena di sini masih perlu sentuhan untuk manajemen seni pertunjukan. Yang bukan bukan menggurui sih, enggak. Cuma di sini kita sharing aja seperti itu. Yang sulit untuk membawa sekaligus melaksanakannya. Awalnya saya memilih kawasan Pandeglang, Banten. Itu sebenarnya saya ingin mengembangkan tarian. Awalnya sih Dok-Dok Lojor. Saya meneliti bagaimana sih tarian Dok-Dok Lojor, dan saya tertarik ingin mengembangkan tarian itu dalam bentuk tarian kontemporer. Awalnya seperti itu. Cuman pas terjun ke lapangan dan saya ditempatkan di Kecamatan Menes, ternyata ketika kita berada di lapangan, Dok-Dok Lojor ini tidak terlalu familiar di Menes. Banyaknya malah adanya di Baduy. Sehingga saya merubah konsep saya, topik tariannya ke tarian rampak beduk. Di sini rampak beduk masih berkembang dan saya ingin menggarap rampak beduk menjadi sebuah tarian yang masih mengambil esensi dari rampak beduk, cuman saya kembangin lagi pola gerak. Dari segi pola gerak, dinamika musik sama pola lantai itu saya kembangkan lagi. Oh iya, satu lagi, saya ada kemarin ngadain workshop olah tubuh dan komposisi tari di SMA 4. Itu sifatnya umum, terbuka untuk umum. Jadi kemarin ada beberapa pendaftar itu yang terdiri dari siswa-siswi, ada guru, dan orang-orang umum yang tentunya sangat suka pada kesenian tari. Jadi hari ini kita nih mau ngemping nih sama ibu-ibu sekitar sini. Jadi di Menes ini khususnya makanan yang paling khas itu adalah emping. Jadi kita belajar buat cara emping. Assalamualaikum. Asal dua tim.
pagi ya Bu? Tiap hari. Tiap hari, tiap pagi sampai jam? Jam 4. Kebetulan untuk program Seniman Mengajar kali ini, kalau program saya pribadi sih hampir sama sih dengan program-program teman-teman lain. Mungkin akan berkolaborasi dengan kawan-kawan di sini. Kalau saya sendiri cenderung ke arah visual mungkin ya. Salah satunya mungkin kemarin yaitu program Sketus, di mana kita bersama-sama dengan teman-teman bareng-bareng menuju ke situs-situs yang ada di Menes dan sekitarnya untuk melakukan sketch dan mengambil data-data dari lingkungan maupun penduduk setempat. Lebih kepada pencarian apa sebenarnya yang ada di Banten ini, apa yang sebenarnya tersimpan di Banten ini. Terkadang kita juga berpikir ada sesuatu yang mulai hilang, ada sesuatu yang mulai dilupakan. Di sini saya cuma mencoba menggali, mencari tahu apa ide yang ada, sesuai dengan divisi yang saya geluti, yaitu di etnomusikologi. Dan saya juga sebenarnya bukan seorang pengkaji atau peneliti di wilayah etno. Semasa studi saya lebih berkutat di wilayah pengkaryaan dan penciptaan. Tapi di sini juga kesempatan buat saya mencari tahu apa yang ada, seperti beberapa folklore, kemudian bentuk-bentuk vokal tradisi yang unik, semacam beluk, pembukaan beluk yang menarik, kemudian poli-poli ritm yang saya rasa mulai dari poliritim, tabuhan bambu, tabuhan membranofonnya, saya rasa menarik sekali. Nah, banyak hal yang sudah kita temui ya, saya temui di sini. Selamat bersenang-senang. Bagi Bu, oke, kertas mana kertas? Iya, ada dong. Kalau Om capek kan manjat dong ya. Sebenarnya yang menarik dari proses itu sih, bagi saya pasti akan ada sebuah transformasi pengetahuan, baik itu yang saya dapatkan dari masyarakat, teman-teman, maupun yang didapatkan dari teman-teman dari saya. Untuk saat ini, setelah kita melalui proses yang cukup panjang, 4-5 hari ya kita ada di sini, dan ini awal-awal kendalanya belum ada. Kita masih yang eksplorasi pada masyarakat, bermain pada masyarakat, mencari tahu tentang kesenian, kebudayaan di sini. Terus akhirnya kita menemukan sebuah masyarakat yang ingin kita kembangkan lagi gitu kan. Kalau saya sih melihat perkembangan seni rupa khususnya di Menes ini, jika itu dibandingkan dengan seni-seni yang lain, mungkin pertunjukan misalnya tari dan sebagainya, mungkin agak misalnya ini seni rupa, seni pertunjukan ada di sini gitu. Sebenarnya itu nggak masalah sih. Mungkin kita nggak bisa dengan serta-merta langsung ini seni rupa, ini seni pertunjukan, sama gitu. Yang terpenting adalah kita mengenalkan terlebih dahulu sih, mengenalkan terus ibaratnya masyarakat sedikit banyak tahu tentang bentuk-bentuk seni visual yang nggak melulu hanya lukisan, melainkan juga instalasi dan sebagainya. Apa yang mereka belum tahu, apa yang kita tahu jadi tahu. Apa yang kita belum tahu, apa yang mereka tahu kita jadi tahu. Jadi sharing antar budaya itu juga perlu gitu. Perlunya seniman mengajar tahun depan dan depan-depan lagi itu sangat perlu, karena pertukaran budaya itu harus tetap dilanjutkan, sharing-sharing itu harus tetap dilanjutkan. Misalnya saya ini jadi dari Jawa ke sini, belum tahu ubruk nih contohnya,
saya jadi tahu ubruk gitu loh, gimana sih ubruk, gimana sih bedanya ubruk teater rakyat sini sama sana. Oh ternyata gini. Jadi kan bisa buat ilmu saya juga. Dan di sini pun saya juga sharing ke mereka seperti yang saya melakukan pengembangan tadi. Jadi intinya tetap perlu dan itu harus tetap berlanjut. Dampaknya yang diharapkan kita nih kan ada mengadakan 3 event. Yang pertama adalah Sketus, itu programnya dari Mas Ipur. Terus ada Babu Najah, partisipan performing art, itu dari saya, Yusi, Habib, sama Mas Ipur. Ada tari, musik, sama instalasi. Kemudian yang terakhir adalah Menes Art Festival. Itu adalah festival teater ubruk. Namun saya juga bakal terlibat, tari, musik juga bakal terlibat dalam festival tersebut. Jadi harapannya dari ketiga event ini, kami berharap untuk masyarakat, khususnya yang di Babu Najah, Menes, dan Sketus yang diselenggarakan oleh Mas Ipur itu bisa terlaksana setiap tahunnya. Harapannya seperti itu. Kita mungkin terlalu dalam tanda kutip dibebani dengan istilah mengajar. Padahal saat kita turun di masyarakat, kita sebenarnya sedang belajar di situ. Mungkin untuk kedepannya di awal-awal mungkin sudah ditekankan bahwa sebenarnya itu kita sedang dalam proses belajar bersama-sama di masyarakat. Itu aja sih. Iya, caranya gimana, Bu? Pasnya pakai ini ya, Bu? Pakai apa, Bu? Ini? Pakai ini nih. Langsung ini ya, Bu? Ya. Jangan keras-keras. Oh, jangan keras-keras. Pelan-pelan. Enggak, itu enggak pecah. Oh iya. Kalau keras enggak pecah. Salah. Makan aja ya, Bu ya? Oh, Bapak, enak. Ya, Bu, enak, Bu. Idealnya sih dari kementerian mungkin akan turun terlebih dahulu untuk dalam tanda petik meriset dan sebagainya. Apa sih sebenarnya kebutuhan dari masyarakat di sekitar lokasi tersebut sebenarnya, atau potensi-potensi yang ada dan sebagainya itu mungkin sudah dipetakan. Jadi dari situ kan kita bisa melihat misalnya, oh ternyata dalam lingkungan ini dia sebenarnya kekurangan ini. Jadi ibaratnya kayak tepat sasaran gitu loh. Jadi masuk. Siapa Putri? Siapa lagi tuh? Kamu baru denger ini ya? Meskipun sebenarnya si seniman pun bisa mengobservasi, tapi seandainya itu dilakukan dari awal, mungkin kerja kita akan lebih efektif jika dilihat dari kurun waktu yang hanya 45 hari ini. Yan, kelapa. Oke. Jangan berhenti berkarya, jangan putus asa atau patah semangatnya, atau merasa setelah banyak hal-hal yang terpisah dari wilayah teritori, kemudian merasa tidak punya apa-apa, tidak merasa punya identitas. Saya rasa tetap harus semangat mencari itu, membentuk itu sehingga menjadi identitas baru untuk Pandeglang, Banten sekitarnya. Dari program awal yang saya usung berupa pengarsipan dan maksudnya pengarsipan dalam bentuk karya-karya visual yang sebenarnya di awal akan saya kolaborasikan dengan teman-teman di sini, akhirnya berkembang. Nggak cuma ibaratnya menjadi karya visual berupa lukisan atau ilustrasi atau komik dan sebagainya, tapi justru ke arah instalasi.
soalnya bermanfaat sekali buat kita seniman-seniman yang butuh pengalaman. Aku tuh di sini juga banyak banget pengalaman dari teman-teman, khususnya yang ada di Menes, Pandeglang. Banyak sekali pengalaman yang didapat. Jadi menurutku untuk setiap tahun harapannya sih program ini selalu ada dan seharusnya bisa nambah kuota seniman lagi biar makin banyak di Indonesia ini tersebar program seniman mengajar. Ya, saya terkesan. Kenapa saya terkesan? Karena tempatnya nikmat, enak, nyaman, adem, orangnya ramah. Pendapat saya mengenai program kegiatan seniman mengajar ini sangat membantu bagi masyarakat, terutama para pemuda-pemudi, remaja, untuk melakukan aktivitas berkesenian dan juga bukan hanya berkesenian, namun juga berbudaya yang didampingi langsung oleh para seniman-seniman yang memang handal dan sesuai di bidangnya. Kalau menurut saya program seniman mengajar bagus ya, banyak manfaatnya, banyak ilmu yang baru yang bisa kita dapat, dan tentunya ini modal buat kita ketika kita banyak kesulitan nih untuk mendapatkan ilmu sekaligus senimannya, karena kalau daerah kita khususnya di Pandeglang kita kekurangan seniman-seniman yang mungkin secara praktisi banyak tapi secara akademisinya yang kurang, sehingga kita hanya turun-temurun belajar secara otodidak, dan ketika ada seniman dengan disiplin ilmunya kita bisa lebih menambah ilmu sesuai dengan keilmuan yang sesungguhnya. Dan selanjutnya kegiatan yang telah dicanangkan atau telah dilaksanakan oleh peserta Seniman Mengajar 2019 ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh masyarakat atau para pegiat seni yang ada di daerah ini, terutama di Kecamatan Menes. Sangat perlu karena memang ya harapan saya tidak hanya pengembangan, karena teknologi dan yang lainnya, informatika juga terus berkembang. Kita mau nggak mau harus mengikuti zaman. Begitu juga tentang pelestarian terhadap seni dan budayanya. Kita butuh orang-orang yang berjiwa militan, dan kita juga butuh strategi baru menghadapi era global ini, karena mungkin budaya yang dulu dengan yang sekarang tantangannya berbeda, dan kita butuh strategi lain agar bisa tetap bisa melestarikan budayanya, dan seniman mengajar sangat membantu kita dari itu, dan harapan saya tetap berlanjut kegiatan ini, mudah-mudahan terus sampai selamanya gitu. Para mentor kita, para orang tua kita, ada Kak Yopi, ada Pak Gubernur, ada Pak Arif dan Pak Andri, ada. Selanjutnya masukan kami sebagai masyarakat untuk seniman mengajar, pertama kalau bisa waktunya lebih lama gitu ya, agar masyarakat didampingi ya lebih lama lagi. Kemudian masyarakat bukan hanya diberikan pemahaman apa itu kesenian, tapi juga langsung diarahkan untuk melakukan bagaimana itu berkesenian.